menurut ketentuan pasal 144 KUHP, di situ memang dibolehkan melakukan perubahan dakwaan, surat dakwaan, tetapi dengan syarat, dengan beberapa syarat dan ketentuan. Satu, dilakukan 7 hari sebelum hari sidang. Kedua, disampaikan kepada hanya satu kali, 7 hari, selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Ketiga, dia menyampaikan turunannya kepada tersangka dan atau penasihat hukum dan penyidik. Jadi tadi saudara penuntut umum baru melakukan pada hari sidang. Pada hari sidang, bukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari sidang. Baik. Mohon menjadi catatan penting bagi Yang Mulia. Baik, ya. Itu salah satu nota keberatan tentunya ya dari dakwaan yang Yang mulia akan dibacakan sekarang oleh rekan kami karena memang ya bacanya jadi ya. supaya cepat akan dibacakan sekarang keberatan oleh. Silakan. Ya silakan ya. Oke, sekarang saya bacakan keberatan hasil yang sudah tulis. Hasil itu. Keberatan pribadi Lukas NMB. Saya difitnah, saya dijolimi, saya dimiskinkan. Yang terhormat Bapak-Bapak Hakim, Bapak Ibu Jaksa, Bapak Ibu Pengacara. Tim pengacara saya saat mengunjungi saya di tahanan telah menjelaskan tentang tuduhan kepada saya yang telah dibacakan hari ini, sehingga saya perlu menyampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Untuk rakyatku Papua di mana saja berada, saya gubernur yang Anda pilih untuk 2 periode. Saya kepala suku adat, saya difitnah, saya dijolimi, dan saya dimiskinkan. Saya Lukas NMB tidak pernah merampok uang negara, tidak pernah menerima suap, tetapi tetap saja KPK menggiring opini publik seolah-olah saya penjahat besar. Saya dituduh penjudi, sekalipun itu memang benar. Hal itu merupakan tindak pidana umum, bukan KPK yang mempunyai kuasa untuk melakukan penyelidikan kasus judi. Sebelum pembacaan dakwaan, hakim bertanya kepada saya, apakah saya dalam keadaan sehat? Umum melalui media telah tahu bahwa sebelum media menghukum saya melalui KPK bahwa memang saya sedang sakit dan sedang berobat di Singapura, terlampir keterangan medis. 4 kali saya mengalami stroke dan setelah ditahan menjadi stadium 5. Saya juga menderita penyakit hepatitis B, darah tinggi, jantung, dan banyak komplikasi penyakit. Dan pemeriksaan terakhir, dokter RSPAD menyatakan fungsi ginjal saya tinggal 8%. Setiap hari Selasa, para penasihat hukum saya mengunjungi saya di tahanan rutan KPK. Mereka melihat kaki saya bengkak, dan ternyata hari ini juga sampai sekarang bengkak, susah jalan, susah berbicara. Dan ketika penyerahan tahap 2 tanggal 12 Mei, tensi saya naik ke 180, sehingga dokter KPK menganjurkan pemeriksaan penyerahan tahap 2 dihentikan, dan benar dihentikan tanpa saya menandatangani dokumen apapun. Setiap kali sebelum diperiksa, memberikan keterangan dalam BAP, saya nyatakan saya dalam keadaan sakit. Mengapa sejak semula saya minta kepada Ketua KPK Firly Bahuri ketika beliau memeriksa saya di Jayapura 3 November 22 agar saya dapat berobat di Singapura, dan beliau juga menjanjikan kepada saya bahwa saya boleh berobat di Singapura. Bahkan Menteri Dalam Negeri juga tidak keberatan kalau saya berobat di Singapura sebagaimana telah saya lakukan sebelumnya. Saya mengetahui ketika oknum penyidik KPK Novel Baswedan meminta berobat di Singapura, pemerintah mengabulkan. Bahkan informasi yang saya peroleh, biaya perawatan di rumah sakit ditanggung pemerintah. Mengapa saya yang berjuang untuk NKRI dianaktirikan? Seandainya saya mati,
pasti yang membunuh saya adalah KPK. Dan saya sebagai kepala suku adat akan menyebabkan rakyat Papua menjadi marah dan kecewa berat terhadap KPK atas kematian saya. Kasus uang 1 miliar rupiah yang ditransfer Rijathono Laka adalah uang pribadi saya, yang menyebabkan saya dituduh menerima suap. Tidak mungkin uang itu uang negara, karena sebagai gubernur, saya sama sekali bukan yang mempunyai kuasa menggunakan anggaran. Saya bukan pengguna anggaran. Bahkan sangkaan suap uang 1 miliar tersebut dalam dakwaan, saya membengkak menjadi puluhan miliar rupiah, menyebabkan seluruh kekayaan saya disita, juga tabungan saya. Belum cukup dengan sita uang saya, uang istri saya dan uang anak saya pun disita. Padahal dalam BAP telah saya tegaskan bahwa uang yang 1 miliar rupiah adalah uang pribadi saya, bukan uang suap atau gratifikasi. Hal yang sama di bawah sumpah saya jelaskan ketika menjadi saksi terhadap terdakwa Rijathono Laka di pengadilan ini tanggal 16 Mei 2023. Saya berani dikonfrontasi. Sekali lagi, kalau uang 1 miliar rupiah itu adalah uang saya, bukan uang berasal dari suap yang diberikan oleh Rijathono Laka kepada saya atas perintah saya. Saya tidak pernah memberikan fasilitas apapun kepada Rijathono Laka yang dapat memperkaya Rijathono Laka sendiri. Saya tidak pernah mencampuri urusan tender pengadaan barang dan jasa, dan saya tidak pernah mengenal para peserta tender elektronik karena semua proses. Begini, dalam KUHP itu begitu dakwaan dibacakan, penasihat hukum diberi kesempatan menyampaikan keberatan. Kesempatan boleh seketika, boleh minggu depan. Karena kami sudah mempelajari apa yang didakwakan. Misalnya 184 saksi. Dari 184 saksi, tak ada satu saksi pun yang melihat kasus yang dituduhkan. Entah gratifikasi, entah pemberian Rijathono Laka dalam fasilitas. Apalagi yang namanya Pitun NMB. Pitun NMB itu maaf saya tidak merendahkan Pitun NMB. Dia buta huruf. Dia diperiksa ketika KPK datang, dia aktivitasnya hanya di tempat tidur dalam keadaan sakit. Jadi bagaimana KPK menjelaskan menerima uang 10 miliar dari Pitun NMB? Itu tidak ada, ya. Kedua, mengenai 35 miliar dalam bentuk fasilitasi, Pak Lukas membantah semua. Ya, jadi